Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa ba'du. Jamaah musholal ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, waktu luang, sehingga kita semua bisa kembali bermajlis di malam Jumat ini. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridhai, dan semoga apa yang kita lakukan ini akan kita tuai pahalanya nanti pada kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian fikih kita sampai pada pembahasan yang membatalkan sholat ya. Sekarang membatal sholat, halaman 71. Nah. Baik. Halaman 71, silahkan dibuka. Sudah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Walladhi yubtilu as-salata 11 syai'an. Al-kalamul 'amdu wal 'amalul katsir wal hadatsu wa huduthun najasati wa inkishaful 'aurati wa taghyirun niyyati wa istidbarul qiblati wal aklu wasyurbu wal qahqahatu war riddah. Nah, perkara yang membatalkan salat ada 11, yaitu 1. Berbicara dengan sengaja, 2. Banyak bergerak, 3. Hadat, 4. Terkena najis, 5. Terbukanya aurat, 6. Berubah niat, 7. Membelakangi kiblat, 8. Makan, 9. Minum, 10. Tertawa terbahak-bahak, 11. Murtad. Baik, jazakumullah khair. Inilah pembahasan yang akan kita bahas malam ini insyaallah, yakni yang membatalkan salat. Yang membatalkan salat tidak selalu membatalkan wudu. Sebagian pembatal salat itu juga bagian dari pembatal wudu. Yaitu apa? Murtad, tentu ya. Batal wudu, batal salat, dan juga hadas. Ya, selain itu tidak. Ya. Baik, kita akan bahas satu persatu insyaallah hal-hal yang membatalkan salat. Yang membatalkan salat, yang membatalkan salat seperti yang disampaikan penulis ada 11. Dan ini sifatnya membatasi. Ini ada kitabnya. Baik. Yang membatalkan 11 ini sifatnya membatasi, tidak lebih dari itu. Ya. Jadi poin kadang yang disampaikan penulis sifatnya membatasi, terbatas itu saja, terkadang tidak. Kalau bicara masalah rukun, maka terbatas itu saja. Bicara masalah syarat, terbatas itu saja. Bicara masalah pembatal, terbatas itu saja. Yang biasanya tidak membatasi itu ketika berbicara masalah sunnah. Ya, maka ketika membicarakan pembatal sholat, maka 11 ini ya ini aja, tidak ada yang
lain dalam mazhab Syafi'i. Ini saja, tidak ada yang lain. Kalau dalam kita bicara di luar mazhab, tentu ada selain ini. Seperti misalnya memakan daging ya yang dipanggang. Seperti misalnya memakan daging unta. Seperti dalam mazhab Imam Ahmad misalnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya hanya 11 ini. Tidak ada yang lain. Taib. Yang pertama al-kalamul amd, atau di sini diartikan berbicara dengan sengaja. Berbicara membatalkan sholat. Nah, berbicara ini ukurannya bagaimana? Berbicara yang membatalkan sholat adalah berbicara satu huruf yang bisa difahami atau dua huruf yang tidak bisa difahami. Jadi disebut berbicara membatalkan sholat satu huruf saja. Kalau itu bisa difahami, itu batal. Dua huruf tidak bisa difahami, itu tidak membatalkan sholat. Tentu ya menyimpulkan membatalkan satu huruf, dua huruf, apakah ada hadis Nabi SAW mengatakan begitu? Tidak ada. Hanya saja menggunakan keumuman hadis Nabi SAW, ya ini kita baca hadisnya. Ya. Tentu yang pertama hadis Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini mengatakan kunna natakallamu fi shalah. Dahulu kami itu berbicara saat sholat. Hatta nuzila, sampai turun firman Allah Azza wa Jalla, wa qumu lillahi qanitin, surat Al-Baqarah 238, dan berdirilah kalian di dalam sholat, yakni dalam keadaan tenang. Wa umirna bisukut, maka kami diperintah oleh Nabi untuk diam. Wa nuhina anil kalam, lalu kami dilarang untuk berbicara. Kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang berbicara. Nah, dilarang berbicara, ya, dilarang berbicara ini ukurannya gimana? Ya, maka ini yang menjadi pedoman mazhab Syafi'i. Ya. Dan juga dalil yang lain, ya, hadis riwayat Imam Muslim, ya, Nabi SAW berkata kepada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, ya, waqad syammat atisan, perhatikan, ya, Muawiyah bin Hakam as-Sulami saat sholat dia jawab orang yang sedang bersin. Nah, dia lagi sholat dengar orang bersin, alhamdulillah, dia ingat Nabi SAW bersabda, hakul muslim alal muslim, hak muslim kepada muslim lainnya ada 6, ada 5 diantaranya. Ini wa idza atasha fasammithu, kalau dia bersin maka jawablah. Nah, akhirnya dia lagi sholat, dia jawab, alhamdulillah, dijawab yarhamukallah. Kemudian Nabi SAW menegurnya, inna hadhihi shalah, sholat itu la yasluhu fiha syai'un, tidak boleh di dalamnya ada sesuatu min kalamin nas, dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih, yang boleh ada dalam sholat hanya ucapan tasbih, ucapan takbir, dan qiraatul bacaan Al-Quran. Berarti Nabi sangat membatasi urusan berbicara di dalam sholat. Sehingga di sini penulis perhatikan, berbicara dengan sengaja. Ada nggak keterangan sedikit atau banyak? Tidak ada. Yang ada adalah poin nomor 2. Banyak bergerak. Kalau banyak bergerak berarti sedikit bergerak masih dimaaf dalam urusan bergerak. Tapi urusan berbicara di sini penulis hanya mengatakan al-kalamul am, berbicara dengan sengaja, sedikit maupun banyak membatalkan sholat. Maka diberikan ukuran, berbicara itu membatalkan kalau satu huruf dan bisa difahami. Karena dalam bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, bahasa yang istimewa, bahasa ahli surga. Ya, bahasa Arab adalah bahasa ahli surga, dan bahasa Arab bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran, yang yang Allah gunakan untuk firman-firmannya, yaitu bahasa Arab. Ini menunjukkan bahasa Arab bahasa istimewa. Nah, dalam bahasa Arab itu satu huruf itu bisa memahamkan. Misalnya kalimat, ya, qi, huruf qa, huruf qaf, dikasrohin doang itu ada maknanya. Qi, ya, apa artinya qi?
jagalah. Kemudian ada lagi misalnya wa nggak ada. wa dia huruf itu harus ada sambungannya, dia nggak punya makna kalau sendirian. Lah juga ya, dia bisa ada makna kalau ada sambungannya. Lah ini bukan satu huruf, dua huruf. Lam alif ya. Dia biasanya fiil perintah, fiil amar. Seperti qi, seperti apa ya yang diapit dua huruf lemah itu Masya Allah. Sebenarnya banyak ya, cuma saya tidak bisa menghadirkan sekarang. Jadi banyak huruf-huruf satu huruf kalimat satu huruf tapi memiliki makna. Sebenarnya dalam bahasa Arab juga ada, bahasa Indonesia juga ada. Ya. Kamu dari mana? Saya tadi pagi dari stadion. Oh, ya kan? Oh juga ada maknanya. Oh, ya kan satu huruf tapi ada makna. Maka kalau satu huruf punya makna membatalkan sholat. Satu huruf nggak punya makna tidak membatalkan sholat. Dua huruf nggak punya makna membatalkan sholat. Saya ulangi, satu huruf punya makna membatalkan sholat. Satu huruf tidak punya makna tidak membatalkan. Adapun dua huruf baik punya makna nggak punya makna membatalkan sholat. Maka para ulama membahas detail. Misalnya orang berdehem, berapa huruf itu? Ya kan? Ha, a, ha, mim. Kalau ini bukan karena benar-benar serak, ya iseng-iseng aja, batal. Kalau nggak ada maslahat, ya misalnya di sini memang ada apa namanya ada dahak mengganggu, boleh. Tetapi kalau dia iseng, ya kalau lupa beda. Oh, kalau lupa sambungan nggak boleh. Kadang gitu. Kadang imam misalnya dia lupa, dia pengen menjaga marwahnya di hadapan makmum gitu ya. Dia pura-pura lagi batuk, lagi apa gitu ya. Lah yasluh, sholat ini bukan tempatnya main-main, bukan tempatnya menjaga marwah, bukan main-main. Ya ini ibadah. Wa qumu lillahi qanitin, membatalkan. Jelas sekali Nabi SAW inna hadhihi shalah mengatakan sholat ini la yasluhu syai'an min kalamin nas, tidak boleh masuk di dalamnya ucapan-ucapan manusia. Harus ada isinya tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Maka bicara ya dalam sholat membatalkan, satu huruf yang punya makna membatalkan, dua huruf punya makna nggak punya makna membatalkan. Makanya ulama ketika membahas ini sebagian mendetailkan panjang. Kata nahnuhin seperti orang berdehem. Kalau memang nggak ada sebenarnya, dia iseng doang. Ada yubtil, ini membatalkan sholat. Baik. Tentu batal sholat, tapi tidak batal wudu. Baik. Adapun menjawab orang bersin, kata para ulama gini. Kalau jawabnya yarhamukallah, batal. Tapi kalau dia menjawabnya dengan cara Allah rahimallah, semoga Allah merahmati, enggak pakai kamu. Rahimallah, semoga Allah merahmati. Tapi enggak pakai kamu, bukan semoga Allah merahmatimu. Maka ini boleh. Karena ini zikir. Rahimallah, semoga Allah merahmati. Tapi kalau ditambah kamu, ini ngobrol, ya. Semoga Allah merahmati kamu. Berarti sini ada unsur ngobrolnya. Ala kulli hal, banyak pendetailan di sini, tapi cukuplah menjadi pegangan kita, berbicara itu membatalkan dengan ukuran satu huruf yang bisa memahamkan, atau dua huruf yang tidak memahamkan sekalipun, itu juga sudah membatalkan sholat, ya, tanpa ada alasan. Baik.
Al-amd. Nah, lihat di sini berbicara dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Baik. Atau dia bukan tidak sengaja dan bukan sengaja. Dia tidak sengaja ataupun dia sengaja, dia nggak tahu hukumnya. Makanya juga tidak membatalkan sholat. Kapan itu menjadi batal? Dia tahu hukumnya dan dia lakukan secara sengaja. Dia tahu hukumnya dan dia lakukan secara sengaja. Dia nggak sengaja, ya, dan dia tahu hukumnya, ya, maka tidak membatalkan. Baik. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau, wal amalul katsir, banyak bergerak. Banyak bergerak membatalkan sholat juga. Dalilnya, ya, ya. Baik. Banyak bergerak membatalkan. Ya, dalilnya saya bacakan dulu. Yakni, ya, firman Nabi SAW, sabda Nabi SAW kepada seseorang yang masal haso, ya, masal haso itu menyentuh kerikil saat sholat, iseng tangannya, ya. Nabi SAW bersabda kepadanya, ini riwayat Imam Muslim, in kunta fa'ilan, kalau kamu memang pengen melakukan gerakan itu, famarrotan wahidah, sekali saja. Artinya Nabi mengizinkan sekali saja gerakan, ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Dalam mazhab Syafi'i disebut gerakan banyak, ya, itu kalau 3 kali gerakan, dan itu gerakan besar. Ini kemarin sudah pernah kita detailkan, ya. Kalau gerakan besar itu 3 kali. Kalau gerakan kecil tidak membatalkan walaupun banyak. Gerakan besar itu seperti menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, ya, kemudian juga menolehkan kepala. Ini gerakan besar. Kalau gerakan kecil seperti menggerakkan jari, garuk-garuk, ya, maka ini disebut gerakan kecil. Gerakan kecil banyak sedikit tidak membatalkan sholat. Gerakan besar membatalkan kalau lebih dari tiga kali, ya. Atau gerakan banyak membatalkan kalau 3 kali, bukan lebih dari 3 kali. Kalau 3 kali. Ini dalam mazhab Syafi'i mutataliyat, secara bersambung. Gerakannya bersambung. Misalnya gerakan tangan, garuk lagi bawah, garuk lagi, ya, maka ini membatalkan. Adapun kalau tidak bersambung gerakannya, kaki dulu dia tahan. Walaupun gatal kepala, tapi dia diam dulu, tenang dulu. Kemudian dia garuk-garuk lagi kepala, tenang lagi. Gatal lagi yang lain, dia diam dulu. Baru garuk yang lain. Batal atau tidak? Tidak. Gerakan yang banyak membatalkan itu kalau mutata lihat bersambung. Kalau dijeda tidak. Maka kalau ingin mengisi soft, ini pernah saya sampaikan, ya, ingin mengisi soft depan yang kosong, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi dengan catatan tidak langsung 3 kali langkah. Dijeda, ini kita kasih contoh sedikit. Ya, misalnya mau maju ke depan, ya, maka dia tidak langsung. Nah, karena ini berarti 3 kali gerakan besar dan banyak, ya, berturut-turut. Maka bagaimana? Gerakan 1, ini kan udah dua langkah nih. 1, 2. Diam dulu. Sesaat cuma inah sebentar saja, maju lagi. Nah, maka ini tidak batal. Kenapa? Karena sholat itu disyariatkan, ya, untuk dilakukan dengan tenang. Sedangkan banyak gerakan itu menafikan ketenangan, dia tidak tenang. Nah, dalam poin banyak bergerak di sini penulis tidak menambah sengaja. Tidak menambah sengaja. Artinya gerakan yang banyak jika dilakukan baik sengaja, baik tidak sengaja membatalkan sholat. Ya.
Kemudian ya di sini penulis menambahkan, kenapa kok berbicara ya itu sedikit saja bisa membatalkan, sedangkan gerakan yang membatalkan kalau banyak. Kenapa dibedakan? Padahal sama-sama menunjukkan tidak tenang dalam sholat, tidak ada khusyuk dalam sholat. Ya, tidak khusyuk dalam sholat. Kenapa? Kata para ulama, karena menahan diri dari berbicara itu lebih mudah daripada menahan diri dari tidak gerak. Menahan diri dari tidak berbicara itu lebih mudah daripada menahan diri dari tidak bergerak. Makanya gerakan banyak dan bersambung itu membatalkan, ya. Adapun gerakan banyak gerakan yang besar tapi tidak bersambung walaupun beberapa kali itu tidak membatalkan. Bisa difahami ya? Nah, maka gerakan kesimpulannya adalah kalau gerakan itu besar, gerakan anggota tubuh yang besar atau gerakan-gerakan besar, bukan gerakan kecil seperti menggaruk atau mengedipkan mata, ini kan juga gerakan. Apakah nggak boleh gerak matanya harus melotot terus gitu? Enggak. Ini gerakan kecil. Maka dikiaskan hukumnya dengan gerakan yang kecil lainnya seperti gerakan jari, menggaruk misalnya. Ini disamakan dengan seperti gerakan mata. Gerakan Gerakan istilahnya kelopak mata. Kedipan mata. Nah, maka kalau gerakan kecil sedikit maupun banyak tidak batal. Gerakan besar dirinci. Kalau sampai 3 kali dan berturut-turut batal. Kalau tidak berturut-turut ya maka tidak batal. Ini kesimpulannya. Nah, tentu gerakan ini selain dari hadis yang tadi, kalau kamu ingin melakukan maka sekali saja, ada juga hadis yang lain, yakni Nabi SAW ya memerintahkan kepada orang yang sholat untuk mencegah orang yang lewat, ya sah. Misalnya kita lagi sholat, ada orang, kita sudah pasang sutroh, pembatas. Ada yang mau lewat, kita diperintahkan Nabi untuk menahan, mencegah. Ini kan bukan gerakan sholat ini bagian dari gerakan sholat nggak? Bukan. Nabi izinkan. Ya. Tentu kita boleh mencegah orang yang lewat di depan kita kalau kita memasang sutroh. Kalau kita nggak pasang sutroh, nggak boleh kita mencegah. Paham ya? Misalnya kita sholat nggak pakai sutroh, ya jangan cegah orang kita nggak nyangsi sutroh. Kita nggak pakai sutroh sini, nggak masang apa-apa, sholat. Ada yang lewat, kita tidak berhak mencegah. Karena kita tidak menyertakan sutroh gitu. Yang boleh kita mencegah adalah kalau kita pasang sutroh, misalnya, betul ini sutroh. Ada yang mau lewat, kita boleh mencegah. Ya, kalau nggak pasang sutroh berarti tidak punya hak untuk mencegah. Termasuk makmum depannya itu sutroh. Kemudian makmumnya pergi misalnya, berarti udah nggak ada sutroh lagi. Sutroh garis ya, sebagian ulama menganggapnya itu bagian dari sutroh. Tetapi apakah dia punya hak menolak? Ya, orang yang berhak menolak orang yang mau lewat, kalau hanya garis yang saya tahu tidak punya hak untuk mencegah orang lewat. Kalau cuma garis, tapi boleh nggak ada menjadikan sutroh sekedar garis? Ada yang berpendapat boleh. Ada yang berpendapat boleh. Tetapi ya dia nggak punya hak karena dia tidak memberikan pembatas. Ya itu bukan sutroh. Sutroh itu sesuatu yang di depan. Sebagian ulama memberikan batasan namanya sutroh itu kalau tingginya kurang lebih 30 cm, satu setengah hasta gitu ya. Satu hasta berapa senti? 30, kurang lebih segitu. Ya, tapi ala kulli hal ya memberikan batasan dirinya dengan tempat batasan sholat dia, ini namanya sutroh. Diri dia dengan batasan dia sujud ya. Ini namanya sutroh. Nah, masalah mencegah boleh kalau ada sutroh, kalau nggak ada sutroh dia tidak boleh mencegah. Ini yang saya pahami. Ini ada dalam pembahasan mana ya? Tidak disebutkan di sini ya. Penulis tidak menjelaskan masalah sutroh. Tapi nanti insya Allah kita hadirkan di kesempatan yang lain. Nah, kita kembali lagi dulu
Mana tadi? Tadi bicara masalah apa tadi? Banyak bergerak. Toib. Hadis yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memindahkan Ibnu Abbas dari kiri beliau ke kanan beliau. Ketika Nabi sholat malam, Ibnu Abbas sholat di samping kiri Nabi. Kemudian Nabi adarahu, geser, suruh pindah ke kanan. Nah, berarti ini kan gerakan. Ini gerakan. Baik. Maka mengumpulkan hadis-hadis yang ada, hadis yang pertama bahkan Nabi mengatakan kalau kamu mau bergerak sekali saja dengan hadis yakni perintah Nabi untuk mencegah orang dari melewati batasan sutrahnya, kemudian Nabi menggeser Ibnu Abbas dari kiri ke kanannya, berarti gerakan itu boleh asalkan tidak banyak. Banyak itu ukurannya berapa? Maka nanti di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan disebut gerakan banyak tiga kali. Ada yang mengatakan yang penting gerakan itu bukan gerakan yang keluar dari batas kelayakan. Ada yang mengatakan lainnya. Maka ini ulama akan berbeda pendapat di sini. Dalam mazhab Syafi'i dibatasi 3 itu sudah banyak. Nah, bisa dipahami ya? Kenapa? Maka dulu mungkin kita berpikir gerakan membatalkan sholat 3 kali. Mana dalilnya? Enggak gitu cara pahami ya. Dikumpulkan dalil-dalil. Nabi mengatakan tidak boleh bergerak. Tapi juga faktanya Nabi pernah memerintahkan cegahlah orang yang ingin melewati sutrahmu. Nabi juga pernah menggeser Ibnu Abbas. Nah, maka dikumpulkan dalil-dalil ini, akhirnya disimpulkan gerakan itu boleh kalau tidak banyak. Berapa ukuran banyak? Ulama beda-beda nanti di sini. Ada dalam mazhab Syafi'i 3. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadas. Hadas ini apa? Hadas ini apa? Terjadinya sesuatu yang membatalkan wudu atau yang mewajibkan mandi. Ini namanya hadas. Orang terkena hadas artinya orang ini bukan berarti terkena sesuatu yang berbentuk fisik. Hadas itu kan kemarin sudah kita sebutkan, dia bukan berbentuk fisik, tapi sesuatu yang dengannya dia tidak bisa sholat. Ya, dia melakukan pembatal wudu atau melakukan sesuatu yang mewajibkan mandi. Baik, misalnya mohon maaf kentut kan bukan berbentuk fisik misalnya, atau dia menyentuh wanita yang bukan mahram, ini kan ya tidak ada bekas bedanya orang habis disentuh wanita bukan mahram dengan tidak, itu nggak ada bedanya. Maka ini hadas ya. Orang terkena hadas maka dia membatalkan sholat, kecuali ya hadas-hadas yang dimaafkan. Hadas-hadas yang dimaafkan. Hadas yang dimaafkan masih ingat nggak? Di dalam pakaian, darah yang sedikit, darah yang sedikit yang tidak mengalir. Kalau darah itu mengalir, ya maka dia membatalkan. Selama tidak mengalir, maka tidak melewati batasan tempat lukanya secara berlebihan, maka tidak membatalkan sholat. Nah, dia najis, tapi dimaafkan. Sebagian ulama mengatakan, tapi ini khilaf, seperti juga ketika kita menepok nyamuk, ya ini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kalau kuat ya nggak usah ditepok, tapi kalau nggak kuat tepok, berarti kita ngikut pendapat ulama yang mengatakan termasuk dari najis tapi dimaafkan. Najis bukan berarti nggak najis, najis tapi dimaafkan. Baik. Maka ini terkena najis, ya, hadas dan terkena najis. Nah, terkena najis dulu pernah kita detailkan dalam syarat sahnya sholat itu bersih dari pakaian, bersih dari najis. Nah, seandainya seseorang menyadari ada najis setelah sholat, ya, menyadari ada najis setelah sholat. Kalau dia nggak ingat kapan terjadinya najis itu, maka sholat tetap sah. Tapi kalau dia menyadari najis itu sudah ada dari sebelum dia sholat, maka sholat tidak sah. Misalnya dia sadar betul, mohon maaf, celana dalamnya itu terkena air kencing, dan dia meyakini ciri-cirinya, dan dia berencana ingin mengganti celana dalamnya sebelum
Kemudian dia lupa. Lalu sholatlah dia. Selesai sholat dia, oh iya saya belum ganti celana dalam. Apakah sholatnya sah? Tidak, karena secara meyakinkan pakaian yang terkena najis itu sudah dia kenakan sebelum dia sholat. Kalau yang dia nggak sadar ini najis kapan adanya, tahu-tahu selesai sholat waktu yang cukup lama dia lihat loh, yang belakang Yahya, oh ngobrol sendiri. Baik, misalnya ada kotoran, dia nggak tahu ini kenanya kapan, benar-benar nggak tahu, maka dihukumi sholatnya tetap sah, karena dia nggak tahu, nggak yakin. Karena hukum aslinya baju dia itu tidak terkena najis. Pada dasarnya baju dia itu ada najisnya atau nggak ada? Pada dasarnya tidak ada. Ketika ada dia nggak tahu kapan ini, apakah sebelum sholat atau setelah, maka dihukumi ini adanya setelah sholat. Sudah, sholatnya sah. Nah, ini terkena najis. Maka ini membatalkan sholat. Dulu juga pernah kita bahas bagaimana sikap kita kalau kita melihat imam bajunya ada najis, ya masih ingat? Kalau kita melihat di baju imam ada najis, apa yang kita lakukan? Apakah harus mengingatkan? Tidak, tidak harus. Tetapi kita sebagai makmum tidak boleh bermakmum kepada dia, langsung niat mufaroqah, langsung niat memisahkan diri dari berimam kepadanya, lanjutkan sholat sendiri. Selesai sholat, harus saya kasih tahu nggak? Nggak usah. Kalau mau ngasih tahu boleh? Boleh. Tapi konsekuensinya, sholat imam tidak sah. Sholat makmum yang lain, sah nggak? Selama mereka nggak tahu bahwa imamnya ada najisnya, sholatnya tetap sah. Kecuali selesai sholat, kita ngomong, wahai para makmum, lihat baju imam, ada najisnya. Mau batal semua, udah. Imam wajib nggak ngasih tahu ke makmumnya bahwasanya di bajunya ada najis? Tidak harus. Selesai sholat dia nggak harus, karena dia nggak tahu. Maka sholatnya sah untuk makmum, tapi kalau imam dikasih tahu, imamnya tidak sah. Apakah kewajiban imam ngasih tahu ke makmumnya bahwasanya pakaian saya ini saat sholat ada najisnya? Tidak harus. Ya, maka makmum berpegangan kepada hukum asli. Umumnya imam itu ya sholatnya tidak mengenakan pakaian yang najis. Dia megang kepada hukum asli itu. Nah, kemudian kalau imamnya nggak temanina boleh nggak? Gimana? Imamnya nggak temanina, kita munfarid boleh? Apa itu? Mufaroqah. Imamnya nggak temanina. Tumakninahnya ukurannya berapa? Ini dulu pernah kita bahas dulu. Tumakninahnya gimana ukurannya? Jangan pakai ukuran kita. Tumakninah itu kata para ulama cukup mengucapkan subhanallah sekali. Cukup nggak mengucapkan subhanallah sekali? Kalau cukup itu sudah tumakninah dalam batas minimal. Kalau kita kan tahu saat, tapi kalau jemaah lain nggak tahu saat ada dulu tuh jemaah. Kecuali kalau yang jelas-jelas nggak tumakninahnya, dia naik wuk gitu ya. Kalau masih ada berhenti sesaat, walaupun sebentar sekali dan cukup mengucapkan subhanallah, maka itu sudah disebut tumakninah dengan kadar minimal. Ya sebenarnya yang nggak layak jadi imam, tapi masalah sah atau tidak sah. Kalau masih ada tumakninah walaupun batas minimal dalam setiap gerakan rukunnya. Kecuali Al-Fatihah ya. Al-Fatihah nggak bisa diganti subhanallah, nggak bisa. Al-Fatihah ya harus dibaca sempurna Al-Fatihah. Nah, ini dulu pernah kita bahas. Bisa difahami ya? Nah. Kemudian yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Ya, kita agak cepat. Terbuka aurat ini membatalkan jika yang menjadi penyebabnya dia sendiri. Dia sendiri, makanya membatalkan. Oh ya, terkena najis ini juga, kalau dalam mazhab Syafi'i, menggendong anak kecil, pakai pempes, kita tahu di pempesnya ada najisnya, kita gendong anak itu dalam sholat. Maka ini disebut membawa najis. Ini batal. Tapi kalau cuma anak itu megang kita, nggak kita angkat, saat sholat kan kadang dia megang kita. Ya, tapi kalau dia mau naik ke atas punggung kita, dilarang. Kalau bisa, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i, membawa najis itu juga membatalkan sholat. Tapi kalau nyambung dengan sesuatu yang bernajis, tidak membatalkan sholat. Gak usah anak lah. Misalnya ada pakaian, ada ini,
Sajadah nih. Sajadah terkena najis atau pakaian terkena najis di samping kita. Kita menyentuh pakaian itu, tapi bagian yang tidak kena najisnya, batal nggak? Tidak. Tapi kalau pakaian ini kita angkat, ya, maka ini disebut hamilun najasah, membawa najis. Maka batal. Beda ya, menyentuh bagian yang tidak kena najis masih di bawah, walaupun pakaian itu ada najisnya, nggak batal. Dia kapan batal? Kalau diangkat. Berarti dia bukan lagi bersentuhan dengan sesuatu yang ada najisnya, tapi ini disebut membawa najis. Ini dibatalkan. Ya, bisa difahami ya? Baik. Ini masih yang tadi berkaitan dengan terkena najis. Kemudian terbukanya aurat. Kalau disebabkan bukan karena dirinya, karena terkena angin, atau dibuka oleh anak kita yang kadang sholat ganggu kita ya. Ada cucu kita diangkat bajunya itu ya. Kainnya, maka ini nggak batal dengan catatan segera ditutup. Misalnya anak kita menyingkap bagian dari aurat kita, menyingkap, maka langsung ditutup. Kalau nggak langsung ditutup, didiemin aja dalam keadaan terbuka, maka batal sholatnya. Karena di sini ada unsur menyengaja terbuka aurat, membiarkan terbuka aurat. Tapi kalau memang anak atau angin membuka baju kita, membuka bagian yang harusnya tertutup, ya, dan segera ditutup, tidak batal. Kalau dibiarkan dalam waktu yang cukup ya lama, maka ini membatalkan sholat. Itu ringkasnya begitu. Kemudian berubah niat, merubah niat ini membatalkan sholat. Atau mentaklik niat ini juga membatalkan sholat. Misalnya gimana? Pas mau sholat sambil nunggu tamu. Ada bilang, nanti saya mau datang jam 1-an. Oh, udah sampai mana? Saya udah sampai di gerbang Permata misalnya. Tapi kok nggak datang-datang gitu kan? Akhirnya sholat, tapi dengan niat nanti kalau ada tamu ngetok, sholat saya batalkan. Bisa nggak niat kayak gitu? Nggak bisa, maka niatnya nggak sah. Jadi berubah niat itu bisa bentuknya ditaklik, digantung niatnya. Kalau datang fulan saya batalkan misalnya, maka niat kayak gini nggak sah. Dan termasuk merubah niat adalah merubah niat dari sunnah kepada sunnah. Misalnya orang sholat sunnah, ini kadang terjadi. Dulu pernah ada yang nanya ya. Misalnya dia sholat mepet azan subuh, niatnya sholat bukan qobliyah subuh, sholat tahajud, ya kan? Belum azan. Baru mau azan, dia mepet azan subuh, dia sholat, niatnya sholat tahajud. Dia nggak tahu ternyata waktu azannya maju. Kemudian ada suara azan, dia ubah niatnya jadi sholat witir. Boleh nggak? Berarti merubah niat dari tahajud ke bisa nggak? Nggak bisa. Batal sholatnya. Jadi merubah niat sunnah ke sunnah, batal. Fardu ke fardu, batal. Merubah niat dari fardu ke sunnah, dari fardu ke sunnah, ini ulama beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i beda pendapat. Dari fardu ke sunnah. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya dia hadir ke masjid, dia yang azan, ya. Kemudian orang nggak ada yang datang ke masjid, sudah lama nunggu. Akhirnya dia memutuskan pengen sholat subuh sendiri. Ketika lagi sholat subuh sendiri, tiba-tiba datang beberapa orang pengen sholat jamaah. Boleh nggak diubah dari niat sholat subuh menjadi sholat sunnah 2 rakaat? Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Untuk maslahat bisa sholat jamaah. Jadi diubah. Karena fardu itu lebih kuat daripada sunnah. Fardu lebih kuat dari sunnah. Pindah ini bisa. Ini menurut pandangan sebagian ulama. Adapun sunnah pindah ke fardu tidak bisa. Lemah kepada yang kuat tidak bisa. Ini beberapa gambaran dalam berubah niat. Maka sunnah ke sunnah tidak boleh. Fardu ke fardu tidak boleh. Fardu ke sunnah ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian sunnah ke fardu tidak boleh. Bisa dipahami ya? Nah, ini gambaran berubah niat. Kemudian membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat ini juga tersebutkan dalam pembahasan syarat sah salat, yaitu menghadap ke menghadap kiblat. Masih ingat wajah atau dada? Dada. Dalam mazhab Syafi'i yang dianggap menghadap itu adalah dengan dada. Seandainya seseorang
menolehkan wajahnya walaupun sampai begini, selama dadanya tidak menggeser dari arah kiblat, tidak batal. Maka kalau membelakangi kiblat terjadi atau menggeser dari arah kiblat dengan dadanya, ini membatalkan sholat. Ya tentu nggak harus ke depan terus, karena kalau pas sujud rukuk kan ke bawah kan itu ya. Maksudnya dia mengarah ke arah depan sana. Dada ini ya antara depan dan bawahnya. Dia tidak digeser ke kanan, ke kiri, ke belakang. Nah, makan dan minum lah kita gabung ya. Ini juga membatalkan sholat. Kecuali makan itu dikecualikan kalau kecil sedikit. Nyelempit di sini sesuatu boleh nggak usah ditelan. Ya boleh kalau kecil. Tapi kalau banyak, misalnya sebelum sholat kok sengaja makan keripik gitu ya, nyangkut banyak, udah tahu giginya juga lubang-lubang banyak gitu kan. Pas sholat, aduh ditelan apa enggak ini kan? Dikeluarin semua tuh yang di bolong-bolongnya itu ditelan ya. Nah, maka ini makruh dilakukan. Ya, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Yang dimaksud sholat ini makan yang sebenarnya gimana? Apa? Dimaksud sebenarnya nih. Sebenarnya, makan minumnya sebenarnya kan seperti apa? Makan. Tadi kan sedikit yang jelek gigi itu tidak membakar. Nah. Ini maknanya sebenarnya apa? Makan. Loh ya makan. Makan biasa. Makan biasa, minum biasa. Kenapa? Karena sholat itu adalah gerakan yang khusus. Gini kata para ulama, disebutkan kok alasannya. Karena puasa itu kalau makan batal. Sedangkan puasa itu melakukan satu aktivitas atau meninggalkan suatu aktivitas. Puasa itu meninggalkan aktivitas atau melakukan aktivitas? Meninggalkan aktivitas. Makanya puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan. Namanya puasa tuh nggak melakukan gerakan khusus, tapi meninggalkan sesuatu yang puasa yang meninggalkan sesuatu saja batal, makan minum batal. Apalagi sholat tuh melakukan aktivitas atau meninggalkan? Melakukan aktivitas dan juga meninggalkan. Tentunya meninggalkan yang lain. Yang fokusnya meninggalkan saja makan minum nggak boleh. Apalagi yang fokusnya melakukan gerakan-gerakan khusus, maka lebih nggak pantas melakukan makan dan minum. Itu dari sisi situ. Nah, yang dimaksud adalah makan dan minum ya minum. Bukan berarti ada ludah di sini ditelan nggak boleh misalnya, enggak. Ada ludah ditelan batal, enggak. Ya, maka makan ya makan. Lagi sholat ada minum dibuka minum misal, ada batal. Baik, kemudian tertawa terbahak-bahak, ya tentu ini tertawa dengan suara yang muncul 2 huruf. Tertawa muncul 2 huruf karena tadi kaidah berbicara membatalkan kalau 2 huruf walaupun tidak memahamkan. 2 huruf tidak memahamkan itu batal sholat. Maka tertawa pun begitu. Kalau tertawa mengeluarkan suara yang dari suara itu kita bisa menyimpulkan ada 2 huruf, maka batal. Hahaha misalnya. Kalau batal nggak? Enggak. Tertawa hahaha. Ini ada berapa huruf tuh? Hahaha. Maka ini sebenarnya masuk dalam pembahasan berbicara juga. Tertawa di sini juga masuk. Karena senyum saja tidak batal. Atau keluar suara tapi bukan suara dari mulutnya. Dia berusaha menahan, menutup mulutnya, keluar suara udara, tidak batal. Maka ini sebenarnya turunan dari pembahasan membatalkan sholat itu berbicara. Kemudian murtad, naudzubillah, ini juga membatalkan sholat otomatis. Murtad membatalkan sholat. Barakallahu fikum. Silahkan azan dahulu. Taib, sebelum pertanyaan, ini saya bacakan teks berkaitan dengan makan tadi ya. Tentu ini ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Pendapat pertama mengatakan kalau sedikit ya itu tetap batal. Sedikit tidak membatalkan kalau dia nggak tahu keharamannya. Sedikit tidak membatalkan kalau dia tidak tahu keharamannya. Tapi banyak tidak tahu keharaman tetap batal. Nah, di sini berkata Qadhi Husain,
In akala, kalau dia memakan aqalla min simsimatin, lebih kecil dari biji-bijian yang kecil itu. Biji apa ya? Wijen. Ya. Lebih kecil dari itu la tabtul, tidak batal. Maka kalau tadi sangkutannya banyak bisa tapi kalau yang kadang nyelip kecil sekali atau dia susah menjaganya karena kecilnya, berusaha ingin ditahan di giginya untuk dikeluarkan selesai sholat nggak bisa, ya, maka kita bisa berpegang kepada pendapat ini yang mengatakan kalau lebih kecil dari biji wijen la tabtul, nggak batal. Kalau ukurannya seperti biji wijen atau lebih besar, ya lebih besar sedikit, maka ini ada dua wajah juga, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang paling hati-hati adalah kalau sebelum sholat ya nggak usah makan banyak-banyak nih ya sebelum sholat ya. Sebelum sholat ya kalau mau sholat ya dibersihkan dulu mulutnya. Atau kalau ada rasanya nyangkut nggak usah diapa-apain, biarin aja sampai selesai. Kalau mau lebih hati-hati. Ya. Karena di sini terjadi perbedaan pendapat ulama dan kita kenal satu kaidah, al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Artinya menjauhi perbedaan, yakni dengan tidak melakukan walaupun dengan batas-batas minimal. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Inilah apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang banyaknya bergerak ya. Saya mengatakan kalau 3 kali itu bisa membatalkan. Saya juga pernah dengar juga sama sholat itu kalau ada anjing gila atau enggak boleh kita membunuh. Di sini bergerak kalau lagi membunuh berarti berapa kali gerakan, maka tidak membatalkan dalam sholat masjid itu. Ini tadi makanya masuk hadis diantaranya perintah untuk membunuh al-aqrab. Al-aqrab itu hayyah seperti ular, seperti kalajengking, kan Nabi perintahkan. Kemudian juga Nabi ternyata faktanya juga pernah menggeser Ibnu Abbas ke samping. Tadi kan kita sebutkan. Dan juga Nabi SAW memerintahkan orang yang ingin melewati batas sutrah, falyadfa', tahan, fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia nggak mau, kata Nabi, boleh ribut. Bukan membunuh ya, boleh ribut sama dia. Fa innahu syaitan, karena kata Nabi dia setan. Dia adalah setan dari golongan manusia. Maka di sini kan otomatis boleh bergerak di luar gerakan sholat. Sedangkan ada hadis yang lain, yang tadi hadis riwayat Imam Muslim, fa in kunta fa'ilan, kalau kamu mau melakukan itu, ada orang masul hasa itu gerak-gerakin dalam sholatnya, gerak-gerakin kerikil, mungkin mengusap pas mau sujud lah atau semacam itu ya. Fa in kunta fa'ilan, kalau mau melakukan marratan wahidah, hanya boleh sekali. Berarti kan ada dalil yang ketat, ada dalil yang mengatakan mengizinkan gerakan. Maka ini harus dijamak, dikumpulkan. Maka cara mengumpulkan dalil ini nanti ulama akan beda-beda cara pandangnya. Maka ada yang mengatakan hadis yang mengatakan boleh gerakan sekali dan boleh gerakan dengan yang mengatakan kalau mau gerak sekali saja. Ini dikumpulkan. Jadi gerakan dalam sholat itu dilarang kalau banyak. Gerakan dalam sholat itu dilarang kalau banyak. Makanya tadi saya sampaikan, nanti banyaknya nanti akan terjadi beda pendapat di kalangan ulama. Banyak itu ukurannya gimana? Maka kenapa banyak dijadikan standarnya 3? Karena sesuatu itu dikatakan banyak dalam bahasa Arab kalau sudah mencakup di 3. Maka nanti ada pembahasan lagi dalam usul fikih. Aqallul jama', minimal banyak itu berapa? Ada yang mengatakan minimal banyak itu 3. Ada yang mengatakan minimal banyak itu 2. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Maka nanti ulama di sini beda pendapat. Untuk mengamalkan 2 hadis tidak dibuka lebar. Karena kalau dibuka lebar berarti menafikan hadis yang ketat. Betul kan? Ada yang ketat tadi kan? Yani kalau mau sekali saja, kata Nabi. Ini kan hadis ketat. Kalau kita membuka lebar boleh gerakan bebas, maka ini mengunci tidak mengamalkan satu hadis. Kalau terlalu ketat,
dengan mengatakan tidak boleh sama sekali, berarti menafikan ada hadis yang mengatakan boleh. Maka ini mengumpulkan dua-duanya. Maka ada kaidah al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan dua hadis, mengamalkan dua hadis secara bersamaan kalau memungkinkan itu lebih utama daripada menafikan salah satunya. Maka itu wilayah ijtihadnya di situ. Nah, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i berarti ya 3 kali gerakan besar. Kenapa kok garuk-garuk enggak Ustaz? Karena garuk-garuk itu lebih mirip seperti mengedipkan, sedangkan mengedipkan mata apakah enggak boleh dalam sholat? Nah, itu kalau dilarang susah sekali kan gitu. Nah, itu cara pandangnya seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Kalau mengedipkan mata, kita pernah lihat imam tuh matanya jelalatan sekali. Gini ya. Itu pas lagi mau masuk, imam itu begitu. Nah itu siapa nggak tuh si masuknya si jemaahnya itu saja. Toyib. Sekarang gerakan mata itu tidak membatalkan. Mata kalau nggak boleh gerak harus ngelihatnya harus gerak mata bola mata hitamnya harus di depan. Ada yaksur ini susah sekali. Bahkan orang yang sholatnya khusyuk sekalipun susah untuk tidak kedip misalnya. Nengok saja boleh. Yang tidak boleh adalah menggerakkan dada. Maka kalau bicara sah atau tidak sah, tapi dia melakukan perkara yang makruh. Kenapa? Karena sunnah dalam sholat di antara sunnah-sunnah dari hadis Nabi SAW tidak disebutkan di sini, yakni mata memandang kemana? Tempat sujud. Ini sunnah. Kalau kita tidak melakukan sunnah, berarti kita melakukan sesuatu yang makruh. Lagi geleng-geleng, ini statusnya makruh, tidak membatalkan sholat, makruh, dibenci. Maka yang paling utama ya tetap melihat ke arah sujud. Ini yang utama. Tapi bukan berarti kalau geleng melihat mata kemana-mana batal, tidak batal. Tapi sholatnya kurang maksimal. Nah, silahkan. Terkait yang berbicara dengan sengaja, ya, contoh ada kasus sedang sholat berjamaah, imamnya itu lupa salah satu rukun misalnya, itu kita sudah mengingatkan dengan subhanallah, tapi imamnya juga nggak sadar ada salah satu jemaah yang mengatakan misalnya kalau sujud gitu, dia mengucapkan kata sujud batal. La syak. Batalnya itu yang orangnya yang ngomong, yang ngingetin yang batal. yang ngingetin batal. Mungkin. Tapi dengan dia tidak ngomong itu, imam nggak sadar. Baik. Makanya nanti perkaranya panjang. Pertama harusnya imam dipilih yang faqih, yang ngerti masalah-masalah tentang sholat. Imam adalah afqahuhum, yang paling aqra'uhum li kitabillah. Banyak ulama menafsirkan maksud yang paling baik bacaan ini maksudnya adalah yang paling faqih terhadap urusan syariat. Ini yang harus dilebih dahulukan. Nah, seandainya kasus tadi, terus dia tetap nggak sadar, dia tetap lanjut. Subhanallah, subhanallah. Ustaz, boleh nggak saya mengatakan sujud? Pada dasarnya nggak boleh. Tidak boleh mengucapkan sujud. Tapi kan dia kan nggak tahu, bisa jadi dia nggak tahu hukumnya. Kalau nggak tahu hukumnya, batal atau tidak? Tidak. Karena tadi membatalkan dengan catatan dia tahu hukumnya. Kalau nggak tahu hukumnya tidak batal. Tapi kalau kita sudah tahu menyengaja, batal sholat kita. Tetapi seandainya imam nggak sadar-sadar, sikap kita gimana? Sekarang gitu ya. Ini kasus yang kedua, masalah yang kedua. Udah dikasih tahu subhanallah, subhanallah, dia nggak sadar-sadar. Apa sikap saya Ustaz? Apakah boleh tetap mengikuti dia dengan kita meyakini bahwasannya dia meninggalkan rukun? Boleh nggak? Jelas nggak boleh. Berarti saat itu juga kita mufaroqah. Mufaroqah itu memisahkan diri dari imam karena dikasih tahu nggak sadar. Apakah perlu salah satu dari kita berkorban dengan mengucapkan sujud walaupun kita nggak usah, udah tinggalin aja imam yang sholat sendiri gitu kan? Kita sholat sendiri. Nah gitu ya. Nah, barakallahu. Kalau kita kita menemukan kita lagi imam lagi membaca memang ayat-ayat yang tentang masalah mengapresiasikan kesedihannya, nangis sampai terpisah. Ahsan. Nah ini ulama juga membahas nangis dalam sholat.
harus berusaha ditahan maksimal, ditahan. Jangan berisak-sak sampai suara. Karena itu nanti ulama sebagian memandang itu juga bagian dari huruf. Maka harus ditahan sekuat tenaga. Ya, tabakau kata Nabi SAW, illam tabku fatabakau. Kalau kamu nggak bisa menangis maka pura-puralah menangis dalam bahasa Quran. Itu bukan berarti buat suara, tapi berusaha mata ini dihadirkan kekhusyuan. Coba nangis, gimana sih nangis dalam sholat, nangis dalam baca Quran. Tapi bukan berarti dikeluarkan suaranya pura-pura nangis. Gitu. Ini juga batal. Ini juga batal. Ditahan. Nggak sanggup sampai keluar suara, dibatasi suaranya. Hanya seperti suara angin yang keluar. Tidak membentuk suatu huruf. Ya, ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Bahkan menangis pun ini sudah pernah kita bahas dulu ya dalam buat syarat-syarat sholat. Itu bisa membatalkan. Nangis, berdehem kalau nggak ada tujuan. Maka nangis kalau dibuat-buat nangis ya batal. Kalau nangis dia benar-benar sudah ditahan dan kelepasan, ya ini baru beda cerita. Nah, barakallahu fiik. Kadang imam membaca surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ada lailatul qadr, ada lailatul qadr, dalam sisi bahasanya yang mana? Baik, dari ini sisi tajwid. Itu tajwid dengan bahasa. Nah, berubah atau tidak? Baik. Sebenarnya Lailatul Qadr nggak ada, namanya Lailatul Qadr, adanya Lailatul Qadr. Biasanya ini karena susah, huruf di akhir sukun dua-duanya, ra sukun, dal juga disukunkan. Sukunnya sukun arid. Maka banyak yang gampang-gampangin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sebenarnya bisa jadi dia nggak tahu cara ngucapin yang benar. Taunya dulu diajarin guru-gurunya ya. Anzalnahu fi lailatul qadr. Seperti juga dalam surat Al-Fajr wal fajr wa layalin ash wasyafi wal wat wal laili idza yas. Hilang semua roknya itu ya. Padahal harus ditampakkan roknya walaupun memang agak susah. Wal asr. Secara makna otomatis berubah, tetapi apakah mempengaruhi batal dan tidak sholatnya? Otomatis tidak, karena dia bukan bagian dari rukun. Cuma ya hendaknya dia belajar cara mengucapkan Al-Quran itu dengan baik. Biasanya kayak gini terjadi kesalahannya dari belajar kepada gurunya. Kita bukan merendahkan guru-guru zaman dahulu memang kapasitasnya begitu, tapi mereka sudah berusaha untuk mengajarkan kebaikan. Itu juga Allah Maha tahu dengan niat mereka. Enggak mungkin mereka menyengaja mengucapkan salah. Jadi pada dasarnya salah. Pada dasarnya salah. Secara pengucapan salah. Ya, harusnya ya ra itu diucapkan juga. Itu bagian daripada dolim kepada huruf. Hak huruf. Jangan kan ya kayak kelas di sini lah. Saya dengar ya yang di situ aja banyaknya juga gitu. Ustaz yang di situ yang bisa lah gitu. Kata-kata kiai bacanya kok kadang-kadang nggak kayak gitu bahasa ini apa sama Iwatorik yang ada kan Hazal itu kan. Itu aja begitu doang. Nih kadang-kadang jadi makmum kayak itu. Kalau yang kayak gitu itu selama bukan rukun kita nggak usah terlalu mempermasalahkan. Ya maksudnya jadi ya pas sama murid-muridnya juga di musola saja ya begitu semua kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr, rohnya itu tapak kan. Walaupun sifatnya nggak maksimal, karena harusnya tetap dia tafkhim. Lailatul qadr. Allah. Ma anzalna kama wa ma inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr, bukan qadr. Tapi walaupun qadr, yang penting ditampakkan rohnya itu lebih baik walaupun tidak tebal. Setidaknya dia tidak terlalu dolim kepada huruf dengan dihilangkan. Nah, kalau bersedawah itu maksudnya ada yang berlebihan, ada yang kadang-kadang suka mengganggu kan baunya. Kalau mengganggu itu secara umum masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, tapi ini kadang-kadang nggak bisa ditahan. Itu amrun daruri.
sebagian orang tidak bisa menahan sendawanya. Kalau berlebihan, nah ini kalau memang dia dibunyikan sengaja, dibunyikan dengan keras, nah ini bisa masuk seperti orang yang berdehem tapi berdehem kalau bisa ya ditahan suaranya, ya. Dan juga kalau memang dia sadar habis makan sesuatu yang berpotensi baunya menyengat, ya bagaimana caranya? Ya bagaimana caranya dia pikir ya mungkin udara yang ditaruh ke atas gitu, atau agak ditutup, ya, walaupun masih ada baunya, setidaknya dia ini lebih beradab, tapi tidak membatalkan karena aroma. Ada hadis berkaitan dengan ini, ya Nabi SAW melarang orang yang habis makan bawang untuk mendekati artinya sholat jamaah di masjid. Kata Nabi, innal malaikah, sungguhnya para malaikat itu juga merasa terganggu sebagaimana Bani Adam merasa terganggu. Bani Adam merasa terganggu, malaikat juga terganggu. Karena dalam sholat malaikat hadir. Malaikat terganggu sebagaimana Bani Adam terganggu. Nah, ini dikembalikan kepada kewajaran, kepantasan, ya, dan berusaha tidak berlebihan saat mengeluarkan, ini dengan mengeluarkan suara. Kalau nggak lagi sholat bebas lah. Nah ini urusan masing-masing. Itu yang batasan yang tadi menahan yang menahan nggak bisa boleh lewat itu. Kalau anak kecil gimana? Anak kecil apakah harus ditahan juga? Baik, anak kecil nih, anak yang bagaimana? Dia sudah bisa berpikir atau belum? Kalau masih bocah-bocah sekali, tidak perlu, karena dia bukan mukallaf. Misalnya anak-anak bayi ngelewatin sudah biarin. Batasannya berarti dia ngerti apa enggak kalau ditahan? Karena kalau anak kecil ditahan dia malah nangis, kemudian akhirnya malah bolak-balik lagi aja juga. Bolak-balik dan dia nangis dan akhirnya membuat keributan di masjid lebih besar, misalnya. Maka ini masalahnya kecil sekali yang kita dapat. Biasanya anak kecil dia malah nangis. Sudah biarin. Kalau kecuali dia anak kelas TK, dia sudah mulai ngerti, dan ini juga para ulama ketika menjelaskan boleh membawa anak kecil ke masjid, bahkan sebagian ada yang keras. Kalau anak itu belum tamyiz, ya lebih baik tidak dibawa ke masjid, apalagi anaknya masih suka buang air sembarangan, karena kan dia berpotensi naik-naikin orang gitu kan. Tapi kita nggak mengatakan, ada ulama juga yang menganjurkan supaya menanamkan kecintaan terhadap masjid dari kecil. Hanya orang tua sebelum anak ke masjid pastikan baru ganti pampers, ya kan? Kalau dia masih pakai pampers baru ganti pampers. Ya, kemudian anak juga diajarkan ketika sering lewat saat sholat nggak usah dicegah, tapi setelah sholat dikasih tahu harus melewati orang sholat itu tidak baik dan semacam. Ada yang saya ketika membaca Ahkamul Masajid, jadi ulama sampai bikin kitab khusus hukum-hukum berkaitan dengan masjid. Itu ada ulama dari Hadramaut nulis kitab. Tapi ini pendapat beliau ya. Yang membawa anak yang masih kecil sekali ke dalam masjid, maka umurnya akan pendek. Tapi ini nggak ada hadisnya, tenang. Ini hanya mimbabi mujarrobat ya Pak ya, mujarrobat. Istilahnya mujarrobat. Menurut mereka pengalaman gitu. Tapi ini nggak berdasarkan dalil. Ini kembali kepada kelayakan sajalah, kembali kepada kelayakan. Kalau mau dibawa ya harus. Kalau sholat kadang kan suka melayang, pikiran nggak usul gimana ya. Kita boleh kan ikut astagfirullah dalam hati ya. Astagfirullah, nggak ada masalah. Astagfirullah boleh, zikir. Bagian dari zikir boleh. Kadang-kadang melayang kan. Boleh. Boleh. Astagfirullah ini bagian dari zikir boleh. Nah, boleh. Terakhir ya? Atau ada? Tadi Pak menjawab tidak? Tadi kan kalau itu dalam soalnya kan kunut bukan rukun saat di musola kita tuh imamnya lupa pakai kunut, udah kalau saya lihat sih saya di belakang beliau udah sujud, kata yang jemaah lain baru mendekati sujud ya taruhlah setengkal gitu ya. Itu jadi
pas imam bangun naik ke atas pada ikut. Nah, saya sujud langsung iftiros, nungguin imam selesai betul. Itu sholatnya imam batal apa termasuk semuanya itu batal? Jadi ada yang sujud sampai 3 kali jadi itu satu. Berarti imam sudah lebih dekat ke arah sujud. Kalau saya sudah sujud, tapi ada jemaah sebelah kiri saya belum, masih sejengkal lagi mau sujud, mau menyentuh. Baik. Kalau dia sudah dekat dengan arah sujud, maka dia tidak kembali. Dia sudah sujud di dalam mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i qunut subuh itu bagian dari sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah tetap nggak boleh balik karena dia sunnah muakkadah. Sama halnya seperti duduk tahiyat pertama itu juga sunnah muakkadah. Seandainya sudah bangkit lebih kepada tegak, mau ke tegak, maka dia nggak usah balik. Tapi kalau masih setengah ya atau lebih sedikit, dia masih bisa balik. Tapi kalau dia sudah mendekati berdiri, artinya sudah mau masuk ke rukun. Seperti halnya ini, dia sudah mau sujud, sudah hampir sujud. Ya, mau sujud ya. Kalau masih gini masih oke lah. Saya begini. Dia masih berdiri lagi boleh. Tapi kalau dia sudah, maka dia sudah sujud saja. Oke, berantakan cuma itu saja. Enggak, dalam berantakan tuh berarti ada yang ada yang ngikutnya bangun, ada yang sudah sujud. Sujudnya lama lagi. Yang mana? Musola yang mana? Musola kita. Musola itu. Bayar insyaallah. Jadi batal. Maka yang lebih tepat adalah dia tidak kembali. Jadi hukumnya batal. Dia hukumnya batal. Kalau dia tahu, kalau dia nggak tahu nggak batal. Tapi saya nggak mau balik tuh. Tapi saya nungguin dia terus, nungguin dia biar. Jadi saya juga terus. Nah, tapi saya nggak mau balik tuh. Baik. Dalam kasus seperti ini, ya sujud dan nunggu imam sujud bareng. Nggak mufaraqah, nggak usah mufaraqah. Kalau kita pastikan imam nggak tahu hukumnya, ya. Tapi kalau imam tahu dan dia menyengaja, batal dia. Kalau dia batal, otomatis dia harus nunjuk orang lain gantikan imam. Dia keluar, gantikan imam. Batal untuk dia, makmum tidak. Nah, maka sama seperti tadi, duduk tahiyat pertama. Seandainya imam sudah berdiri kok duduk lagi, imam sudah berdiri dan duduk lagi, kita gimana sikapnya? Kita berdiri tegak, tungguin imam berdiri. Kita nggak boleh ngikutin kembali ke duduk karena kita meyakini itu membatalkan sholat. Kalau kita meyakini membatalkan sholat, nggak usah nekat ikut duduk. Kalau kita yakin itu membatalkan, jangan duduk. Sudah berdiri saja, tunggu imam. Nggak usah. Tapi kan imamnya lah, imam ada potensi dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, batal nggak sholat dia? Maka ditunggu. Atau mufaraqah juga boleh. Mufaraqah lanjutkan sendiri juga boleh. Baik. Barakallahu fiikum. Cukup ya?